Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Mas Syarif Hidayat pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang sumber hukum Islam. Namun sebelum kita lanjut ke materi pembahasan, silahkan tekan like, kemudian subscribe dan lonceng agar tidak ketinggalan video-video pembelajaran lainnya. Langsung saja ya, kita mulai pembelajaran kali ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sumber hukum Islam. Di sini ada peta konsep ya, di mana sumber hukum Islam itu terdiri dari 4 komponen. Yang pertama yaitu sumber Al-Quran. Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran ya. Kemudian dilanjut dengan Al-Hadis yang merupakan sumber kedua dari hukum Islam. Kemudian Ijtihad merupakan sumber hukum yang ketiga. Setelah itu ada macam-macam hukum Islam. Kita mulai saja dari yang pertama yaitu Al-Quran sebagai sumber utama dalam hukum Islam. Sumber hukum Islam. Sumber adalah tempat pengambilan atau rujukan ataupun acuan dalam penyelenggaraan ajaran Islam. Karena itulah sumber memiliki peranan yang sangat penting bagi pelaksanaan ajaran Islam. Dari sumber inilah umat Islam dapat memiliki pedoman-pedoman tertentu untuk melaksanakan proses ajaran Islam. Tanpa adanya suatu sumber, maka umat Islam akan terombang-ambing dalam menghadapi ideologi dan bisa juga jadi akan berakhir pada kesesatan atau kenistaan. Nah, dalam pembahasan kali ini ya di sini akan diuraikan macam-macam sumber agama Islam atau sumber ajaran agama Islam. Yang diantaranya tadi sudah disebutkan ya, ada Al-Quran, ada As-Sunnah, dan Ijtihad. Selain membahas sumber hukum Islam, di sini juga akan menguraikan macam-macam hukum Islam yang sering kita dengar, yaitu hukum ta'lifi dan hukum wad'i. Apa sih hukum ta'lifi dan hukum wad'i? Nanti setelah kita bahas terlebih dahulu sumber hukum Islam yang pertama. Sumber hukum Islam yang pertama yaitu Al-Quran. Oh ya, pada pertemuan kali ini ya, sumber hukum Islam di sini saya akan mencoba membagi 2 pertemuan. Pertemuan pertama itu menjelaskan tentang Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis ya. Nanti di pertemuan berikutnya atau video berikutnya itu tentang Ijtihad dan hukum ta'lifi dan wad'i. Oke, langsung saja ya. Kita bahas sumber hukum Islam yang pertama yaitu Al-Quran. Apa sih Al-Quran itu? Al-Quran adalah merupakan sumber hukum Islam yang pertama. Al-Quran secara bahasa berarti bacaan atau yang dibaca. Sedangkan menurut istilah atau penjelasan panjangnya, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril dengan menggunakan bahasa Arab, dan bagi yang membacanya dianggap sebagai ibadah atau bernilai pahala. Itu Al-Quran menurut istilah. Al-Quran merupakan kitab sucinya umat Islam ya, yang dijadikan pedoman hidup. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur, yaitu dalam kurun waktu kurang lebih memakan waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dan dalam 2 fase, yaitu 13 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah atau disebut surat Makkiyah, dan yang fase kedua yaitu 10 tahun sesudah Nabi hijrah ke Madinah atau biasa kita kenal dengan surah Madaniyah. Itu fase turunnya Al-Quran. Hal ini sesuai dengan surat Al-Isra ayat 6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukathin wa nazzalnahu tanzila. Yang artinya, dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan. Dan kami menurunkannya secara bertahap. Quran Surat Al-Isra ayat 106. Al-Quran itu sendiri terdiri dari 114 surat. Ayatnya kurang lebih 6.236 ayat. Dan terdiri dari 74.437 kalimat. Serta hurufnya ada 325.345 huruf. Ya. Masing-masing proporsi dari fase tersebut adalah 86 surat Makkiyah dan 28 surat Madaniyah. Itu kitab suci Al-Quran yang merupakan sumber hukum Islam yang pertama. Al-Quran juga diturunkan pada malam Ramadan, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan, yang sering kita peringati sebagai malam Nuzulul Quran. Al-Quran juga merupakan mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada yang bisa menandingi keistimewaan dari Al-Quran itu sendiri. Bahkan kitab-kitab sebelumnya pun ya itu masih kurang lengkap dibanding dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu dan juga dijadikan sebagai pedoman hidup oleh semua umat manusia. Karena nanti Al-Quran lah yang salah satu kitab yang bisa menolong kita di akhirat, yaitu kitab suci Al-Quran. Bahkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dijaga kemurniannya dari pertama turun sampai akhir hayat nanti. Hal ini kalian bisa lihat dari surat Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memelihara. Ya, jadi di sini Al-Quran itu sudah terjaga kemurniannya, berbeda dengan kitab-kitab suci lainnya. Kalau di kitab suci lainnya itu isinya sudah ada yang dirubah, ya, atau sudah ada perubahan atau yang diganti oleh ustadz-ustadznya. Kalau di umat Islam itu namanya ustadz, ya. Kalau di agama lain itu bisa pastor ataupun pendeta ataupun yang lainnya. Ada perubahan, sedangkan kalau Al-Quran dari pertama turun sampai nanti kiamat atau sampai alam semesta ini hancur, isinya tetap sama karena sudah dijaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung oleh sang penciptanya dijaga. Maka beruntunglah kita sebagai umat Islam karena memiliki kitab suci yang bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat. Nah, karena di sini ya ketika Al-Quran diturunkan itu bertujuan untuk dijadikan pedoman hidup bagi semua umat manusia yang nantinya mampu mengantarkan manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Bahkan ketika kita membaca Al-Quran, walaupun satu ayat pun kita sudah mendapatkan pahala. Asal kita niatnya ikhlas, walaupun kita bacanya belum lancar pun kita mendapatkan pahala yang luar biasa. Baik, yang selanjutnya Al-Quran merupakan hujah bagi manusia dan hukum-hukumnya merupakan undang-undang yang wajib dipatuhi dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari karena Al-Quran itu merupakan sumber hukum yang pertama dan paling utama bagi umat manusia di muka bumi ini. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum.
Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Al-ayah sadaqal adzim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu kepada Al-Quran, dan Rasulnya atau sunnahnya ya, yaitu Al-Hadis. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Jadi di sini sudah jelas ya, kalau kita mengalami masalah atau menghadapi masalah, ketika kita tidak menemukan jalan keluarnya, kita bisa mencari jalan keluarnya di dalam Al-Quran. Kalau di dalam Al-Quran sudah kita cari masih belum ketemu juga, bisa kita cari di Al-Hadis atau sunnah-sunnah Rasul. Tapi biasanya dalam Al-Quran ada solusinya, karena dalam Al-Quran isinya lengkap. Semuanya sudah diterangkan dalam Al-Quran. Yang selanjutnya adalah isi kandungan Al-Quran yang dijadikan sebagai sumber hukum. Dari sini ada beberapa hukum yang terkandung dalam Al-Quran itu sendiri. Di antaranya hukum akidah. Hukum akidah itu terkait erat dengan masalah keyakinan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitab-kitabnya, para rasulnya, malaikat, dan hari pembalasan. Jadi akidah, tentang mengatur hukum akidah manusia. Ya, akidah itu keyakinan ya. Kemudian hukum akhlak. Yang kedua yaitu hukum akhlak. Di mana hukum akhlak ini berkaitan erat, ada kaitan eratnya dengan masalah-masalah yang harus dipakai sebagai hiasan hidup bagi manusia, seperti keutamaan dan cara menghindarkan diri dari kehinaan. Jadi ketika hidup di dunia atau bermasyarakat, kita harus menanamkan akhlak yang mulia ya. Di sini di Al-Quran dijelaskan tentang hukum akhlak. Kandungan yang ketiga yaitu tentang hukum amal. Hukum amal itu berkaitan erat dengan seluruh perbuatan manusia, seperti ketika kita melaksanakan ibadah dan bermuamalah atau berdagang ataupun yang lainnya. Ya, di situ hukum masuknya ke dalam hukum amal. Hukum yang selanjutnya yaitu hukum tentang ketatanegaraan. Hukum ketatanegaraan ini berkaitan erat dengan hubungan antara negara Islam dengan non-Islam, serta batasan-batasan yang harus ditempuhnya. Jadi ketika negara Islam bersahabat dengan non-Islam, itu sudah diatur batasan-batasannya. Tidak boleh melampaui batas ya, karena Islam contohnya melarang tentang minuman keras ya. Di negara non-muslim itu minuman keras dibebaskan. Jadi kita harus menganut hukum Islam. Ketika kita bersahabat dengan negara non-muslim ya, kita harus berpacuan dengan hukum Islam, bahwasanya kayak tadi minuman keras haram ya tetap haram, tidak boleh berubah. Karena itu sudah diterangkan jelas dalam Al-Quran. Ya, ada hukum ketatanegaraan. Hukum yang selanjutnya yaitu tentang ekonomi dan harta benda. Hukum tentang ekonomi dan harta benda ini berkaitan dengan hak-haknya fakir miskin yang meminta-minta dan yang tidak mendapatkan haknya dari orang-orang kaya, dan mengatur sumber pendapatan dan pembelanjaannya. Jadi hukum ekonomi dan harta benda itu ada atau membahas tentang haknya fakir miskin yang minta-minta, terus ada juga yang hak dari orang-orang kaya, karena orang-orang kaya itu harta yang mereka miliki ada haknya orang-orang fakir miskin. Dan juga mengatur tentang pendapatan dan cara pembelanjaannya. Cara pembelanjaannya di sini bukan berarti kita membelanjakan barang atau berfoya-foya, bukan ya, melainkan di sini pembelanjaannya itu ketika kita mendapatkan rezeki atau nikmat yang banyak,
Cara pembelanjaannya yaitu dengan cara salah satunya kita mensyukuri nikmat tersebut dengan cara berzakat atau bersodako ataupun yang lainnya. Itu cara pembelanjaan yang benar menurut hukum Islam, ya. Poin yang selanjutnya yaitu tentang keistimewaan Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab samawi yang lainnya. Di sini tadi sekilas sudah Bapak jelaskan ya di awal bahwasanya Al-Quran itu isinya lebih utama. Keistimewaan Al-Quran itu isinya lebih utama daripada kitab-kitab sebelumnya. Namun di sini akan saya coba jabarkan kembali, ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan 4 kitab suci yang wajib kita ketahui. Yang pertama yaitu kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dari keempat kitab tersebut, Al-Quranlah yang merupakan kitab paling sempurna, ya, atau sebagai kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya yang memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Di antara keistimewaan yang ada dalam Al-Quran, di antaranya yaitu yang pertama, sebagai penyelamat umat manusia kelak di yaumil akhir. Ya, karena hanya kitab Al-Quran sajalah yang bisa memberikan syafaat kepada umat manusia nanti di yaumil akhir. Syafaat itu pertolongan. Bahkan nabi-nabi sebelumnya pun ya, meminta syafaat kepada Nabi Muhammad dan Al-Quran. Kemudian keistimewaan yang selanjutnya yaitu Al-Quran terjaga kemurniannya sampai akhir hayat. Ya, sesuai tadi surat yang sudah Bapak jelaskan, Al-Quran ini dijaga oleh Allah sampai yaumil akhir. Kemudian Al-Quran juga dapat mendatangkan ketenangan dan rahmat bagi siapa saja yang membacanya. Jadi kalau kita sering-sering membaca Al-Quran, ya, hidup kita akan terasa tenang, damai, bahkan dimudahkan oleh Allah dalam segala hal. Al-Quran juga sebagai obat bagi penyakit syirik, nifak, dan lain sebagainya. Jadi di dalam Al-Quran selain sebagai penenang kita, Al-Quran juga bisa dijadikan obat bagi segala penyakit. Penyakit apa aja walaupun kata dokter nggak ada obatnya, ya, di Al-Quran ada. Makanya rajin-rajinlah baca Al-Quran. Karena sebagai penenang hati juga, ya. Jangan hanya sebagai hiasan saja. Kemudian Al-Quran juga akan memintakan syafaat kepada Allah bagi siapa saja yang membacanya. Di sini udah jelas kan, Al-Quran aja memintakan syafaat kepada Allah bagi yang membacanya. Kalau cuma jadi pajangan ya sama aja bohong, ya. Sama kayak buku bacaan kita sehari-hari, habis baca udah taruh. Tapi Al-Quran harus dibaca setiap hari. Ya walaupun sehari hanya 1 lembar, yang penting kita baca tiap harinya, kita baca Al-Quran. Al-Quran juga sebagai hakim atas kitab-kitab sebelumnya. Di dalam Al-Quran juga terdapat kisah-kisah nyata seperti tentang kisahnya Fir'aun, ya, kemudian Qarun dan lain sebagainya, itu dijelaskan dalam Al-Quran. Kisah nabi-nabi terdahulu pun dijelaskan dalam kitab suci Al-Quran. Al-Quran juga dapat menyeimbangkan antara kebutuhan dunia dan akhirat. Selain itu, Al-Quran juga memenuhi semua kebutuhan manusia, baik berupa akidah, ibadah, hukum, muamalah, politik, akhlak, ekonomi, dan permasalahan-permasalahan lainnya, ya. Jadi di sini Al-Quran isinya lengkap, selengkap-lengkapnya. Semuanya ada dalam Al-Quran, sudah dijelaskan. Al-Quran juga memberitakan perkara-perkara gaib yang akan terjadi yang tidak bisa diketahui oleh siapapun. Perkara gaib yang tidak diketahui. Bahkan contoh ya, ketika kayak terjadi tsunami atau gempa bumi, di Al-Quran itu sudah dijelaskan terlebih dahulu. Ya, akan kejadian-kejadian peristiwa alam pun sudah dijelaskan. Padahal itu orang-orang baru atau manusia baru memprediksi, tapi di Al-Quran sudah
dijelaskan. Nah, ketika terjadi itu bukti dari isi Al-Quran yang menjelaskan tentang kejadian yang akan datang. Al-Quran tadi ya yang Bapak sebutkan sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat manusia, khususnya umat Islam. Itu sumber hukum yang pertama. Sumber hukum yang kedua yaitu al-hadis atau sunnah. Apa sih itu hadis? Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua. Hadis secara bahasa itu artinya sunnah, khobar ataupun pemberitaan. Ya, pemberitaan. Sedangkan menurut istilah, hadis adalah segala sesuatu yang bersandar kepada Rasulullah SAW, baik itu perkataan, perbuatan ataupun persetujuan yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Itu arti hadis menurut istilah ya atau pengertian hadis. Segala sesuatu yang bersandar kepada Nabi Muhammad baik perkataan, perbuatan ataupun persetujuan. Nah, ketika kita membaca hadis ya, selama kita membaca hadis biasanya kita akan menjumpai istilah-istilah seperti matan, rawi, sanad. Ketika kita membaca hadis biasanya kita menjumpai istilah tersebut. Nah, istilah-istilah tersebut biasanya digunakan ketika kita mempelajari tentang ilmu hadis. Ya, apa sih itu matan? Matan artinya itu materi yang disampaikan oleh perawi. Perawi itu yang meriwayatkan ya. Di sini ada nih rawi. Rawi itu artinya orang yang meriwayatkan hadis. Jadi contoh Imam Bukhari, nah itu Imam Bukhari orang yang meriwayatkan. Kemudian sanad itu artinya rangkaian orang yang menjadi perantara sampai kepada Nabi Muhammad. Contohnya ya ketika kita baca hadis kan kadang ketemu An Ibnu Malik bin siapa, terus kelanjutannya ada sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Nah itu disebut sanad. Jadi sanad itu rangkaian orang-orang yang menjadi perantara sampai kepada Nabi Muhammad. Itu istilah-istilah yang sering kita jumpai dalam membaca hadis. Dari pengertian atau definisi di atas ya, kita dapat simpulkan bahwasanya hadis itu merupakan sumber hukum Islam kedua yang memiliki 3 komponen. Yang pertama yaitu hadis perkataan atau hadis qauli. Hadis qauli ini didasarkan atas segala perkataan dan ucapan dari Nabi Muhammad SAW. Ciri-ciri hadis ini biasanya menggunakan kata qala ataupun yaqulu. Ya, contoh qalan Nabi SAW, nah itu ikutnya hadis qauli. Komponen yang kedua yaitu hadis perbuatan. Hadis perbuatan atau disebut juga hadis fi'li. Hadis ini didasarkan atas segala sesuatu yang diperbuat oleh Nabi Muhammad atau perbuatan dan perilaku Nabi Muhammad. Contohnya atau biasanya ciri-cirinya hadis ini menggunakan kata yakunu atau kana Rasulullah SAW. Nah ini masuknya hadis fi'li. Nah kalian bisa lihat contohnya di buku paket yang kalian pegang. Di situ banyak contoh-contoh hadis. Nah kalian bisa cari kalau yang depannya yakulu itu masuknya berarti hadis qauli. Kalau yang diawali dengan kana berarti hadis perbuatan atau fi'li. Komponen yang ketiga yaitu hadis persetujuan atau biasa disebut dengan hadis takriri. Hadis ini didasarkan pada persetujuan Nabi Muhammad. Ciri-ciri hadis ini biasanya menggunakan kata ya'lamu atau alima. Ya, ini komponen yang ada pada hadis yang dijadikan sebagai sumber hukum Islam kedua. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Hadis memiliki fungsi terhadap Al-Quran. Ya secara umum
Fungsinya untuk menjelaskan makna dari kandungan isi Al-Quran yang sangat dalam dan global. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat An-Nahl ayat 44 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim bil bayyinati waz-zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Yang artinya mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan atau mujizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka supaya mereka memikirkan. Dari ayat ini sudah jelas ya, hadis itu kan perkataan Nabi Muhammad atau perbuatan ataupun tingkah laku yang menjelaskan tentang isi dari Al-Quran. Nah, jadi di ayat ini pun jelas Al-Quran diturunkan agar menerangkan apa yang dijelaskan dalam Al-Quran kepada umat manusia. Jadi Nabi yang diutus oleh Allah yang mendapatkan kitab-kitab suci itu disuruh menerangkan tentang isi yang ada dalam kitab suci, khususnya kitab suci Al-Quran kepada umat manusia. Nah, secara dari sini kita bisa lihat ada 4 makna fungsi penjelasan hadis. Secara garis besarnya ada 4 fungsi penjelasan hadis tentang atau terhadap Al-Quran itu sendiri. Yang pertama yaitu bayan takrir. Maksudnya yaitu hadis sebagai penguat atau memperkuat keterangan dari penjelasan Al-Quran. Atau dengan kata lain, hadis ini atau bayan takrir ini menjelaskan kembali yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Contohnya seperti perintah tentang sholat, zakat, puasa, haji, dan lain-lainnya. Ya, di Al-Quran sudah dijelaskan. Namun sama Nabi Muhammad dijelaskan kembali tentang tata cara sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Ini masuk ke dalam hadis bayan takrir. Ya, menjelaskan kembali isi atau yang sudah ada di dalam Al-Quran. Fungsi yang selanjutnya yaitu bayan tafsir. Bayan tafsir ini menjelaskan tentang tafsir Al-Quran. Contohnya tafsir Al-Mujmal. Tafsir Al-Mujmal ini memberikan secara rinci penjelasan ayat Al-Quran yang bersifat global, baik itu dalam hal ibadah ataupun hukum. Ya, dijelaskan kembali secara global ya semuanya. Ini masuk ke tafsir Al-Mujmal. Kemudian tafsir Al-Am. Tafsir Al-Am ini menjelaskan tentang hadis yang mengkhususkan pada ayat-ayat Al-Quran yang umum. Misalnya tentang pembagian harta warisan, ya. Pembagian harta warisan itu sudah dijelaskan dalam ayat suci Al-Quran, namun di sini dijelaskan kembali di dalam hadis. Ini sifatnya umum. Fungsi yang selanjutnya yaitu bayan nashi. Bayan nashi ini hadis menghapus atau menasak ya, hukum Al-Quran seperti tentang kewajiban wasiat. Jadi menasak atau menghapus isi Al-Quran seperti tentang kewajiban wasiat. Di Al-Quran dijelaskan tentang kewajiban wasiat, tapi di hadis ada yang menjelaskan wasiat itu wajib bagi tertentu saja, ya tidak semuanya. Jadinya di sini bayan nasi itu menasak ya, atau menghapus hukum Al-Quran yang sudah ada. Jadi misalkan wajib nih, jadi tidak semuanya wajib, ada beberapa yang dibolehkan, ada yang enggak. Itu artinya menasak. Dan yang fungsi yang keempat atau yang terakhir yaitu bayan tasri. Bayan tasri ini hadis yang menciptakan hukum syariat yang belum dijelaskan dalam Al-Quran. Ya, contohnya seperti apa? Contohnya seperti mengharamkan mengumpulkan ya, jadi keharaman mengumpulkan atau memadu
dalam pernikahan seseorang wanita dengan bibinya, ya. Jadi memadu. Contoh, si A menikah dengan si B, kemudian menikah lagi dengan bibinya si B. Nah, itu nggak boleh. Itu namanya memadu bibi. Itu nggak boleh. Ini masuknya bayan tasri. Hadis tentang keharaman mengumpulkan pernikahan seorang wanita dengan bibinya. Selanjutnya yaitu tentang kitab-kitab hadis yang dipedomani atau yang selama ini kita sering baca, ya. Secara umum kitab hadis dibagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama yaitu kitab sahih. Kitab sahih ini yang paling sahih, ya, atau yang paling dipercaya. Seperti kitab hadisnya Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Bahkan menurut ahli hadis, semua hadis yang terdapat dalam kitab tersebut itu sahih semuanya. Bahkan sahih secara pasti, dan keduanya mutawatir sampai kepada penulisnya. Itu kitab sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kitab yang selanjutnya itu kitab-kitab sunan. Kitab-kitab sunan ini kitab hadis yang berasal dari 4 sunan atau waliullah, yaitu dari Abu Dawud, Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasai, dan Ibnu Majah. Kitab beliau-beliau ini mendekati kesahihan dari kitab Bukhari dan Muslim. Jadi kalau kitab yang paling sahih atau yang paling sempurna untuk hadis yang kesahihannya dipercaya oleh imam-imam yang lain, yaitu kitab hadisnya Imam Bukhari dan Muslim. Nah, kalau kitab yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Tirmidzi, ini mendekati sahih. Selanjutnya ada kitab musnad. Kitab musnad ini kitab hadis yang berasal dari musnad Ahmad, musnad Ahmad, ya, musnad Ahmad, musnad Abi Ya'la, Abdurrazzaq, Al-Baihaqi, At-Tahawi, dan Imam At-Tabrani. Hadis yang ada di dalam kitab mereka ini ada yang berkualitas sahih, hasan, dhaif, bahkan ada yang bersifat gharib. Hal ini dikarenakan mereka hanya menghimpun hadis yang mereka dapati saja dan tidak meringkas atau memfilter hadis yang mereka dapat. Jadi ketika mereka dapat, mereka tulis semuanya, baik itu hadis yang sahih ataupun yang enggak sahih, ya. Mereka tulis, dijadikan kitab. Ya, tidak ada pemfilteran, ya, tidak dipilih-pilih. Apa yang mereka dengarkan dia tulis saja, ya. Walaupun itu hadis dhaif atau hadis tidak sahih, tetap ditulis. Ini masuknya ke dalam kitab musnad. Kitab hadis yang selanjutnya itu seperti kitab As-Sakir, kitab Ad-Dailami, kemudian kitab Abu Nuaim, dan sesamanya, ya. Jadi setingkatan dengan mereka, ya. Kitab ini hanya mengumpulkan hadis yang tidak didapati pada generasi awal. Jadi pada generasi awal mereka belum mendapati, ya. Kitab ini hanya mengumpulkan hadis-hadis yang tidak didapati pada generasi-generasi awal. Oke, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Nanti dilanjut lagi pada video kedua atau pertemuan kedua. Jadi untuk sumber hukum Islam kali ini, ya, yang kita bahas atau kita pelajari hanya 2 sumber terlebih dahulu, yaitu Al-Quran dan hadis, di mana Al-Quran merupakan sumber hukum pertama dan Al-Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua. Ya, Al-Quran itu datangnya langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan hadis berasal dari Nabi Muhammad SAW. Oke, mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa silahkan like, subscribe, dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video pembelajaran lainnya. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf, karena kelebihan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan milik saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.